Di kalau terang. Orang-orang NU, umumnya NU ya, itu kan dalil wasilah dengan ayat. Bahwa wasilah itu boleh, wabtahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya. Tapi ada benar 100% mau ada benarnya. Karena semua kitab-kitab itu menerangkan wasilah itu maknanya amal to'at wah. Kemudian yang Wahabi, yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi. Yang mereka mengkafirkan kita. Alasannya kalau nggak salah itu mengutip surat Zumar gitu. Ya, nanti dilihat ayatnya. Di surat Zumar itu kan ada ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya wa kafir mana abuduhum illa liqarribuna ila wahi zulfa. Niki kula cerita betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Ya, orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis, mestinya Allah saja yang punya agama yang khalis, yang murni itu tidak menerima syirka, tidak menerima syarik. Bahasa Arab mawon bentuk apa bingung. Terus walladzina takhudhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Kata mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ila wahi zulfa. Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Yang kita ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila wahi zulfa, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar. Ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu melakukan tawassul ya kafir. Dalilnya surat Zumar juga keren tuh. Sing NU dalil surat Maidah ditu mek surat. Terus tuwa-tuwanan Maidah juz 6 iki 24. Kok tuwa-tuwanan misalnya terus. Iya jare. Maidah juz 6. Iki 6 ya. Iku juz 23. Keren di Pak Tikor 6. 23. Keren di. juara. Patikur udah 23 nih. 23 tapi meh patikur oke. Konsumar niku 33 ben apa? Nggih 33 akhir ben apa? Patikur. Wah, itu dari itu wah lagi jos mungkin sing ngapal aja. 33 loh. 33. Anak sing aswajar atau ngalih. Wah, itu makiyah itu potensi mansukhah. Mereka suara Zubar mengguri itu potensi makiyah. Berarti potensi mansukhah. Wah, ini jus 6 aman nih. Kalau saya aman itu apa? Material kan nasi kono. Kita warai jadi ngalih. Oleh gue jalan ngalor itu kan keren, no? Pokoknya ibu-ibu paham, wah pas kan nggak paham, nggak paham juga ibu-ibu. Kan ngonten narai sosolah ya ibu-ibu, sosolah itu lumayan terus mantas sebab di komen apa? Niru ngalim ya kangelan, ibu-ibu, no, ibu-ibu repot no. Nah itu kan ngeri. Berapa korban dari sekian umat? Mungkin ribuan korban, mungkin jutaan. Ribuan korban mungkin jutaan dari ayat walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian klaimnya bahwa berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan dari alasan kuburan mendekatkan kepada Allah? Bedanya wong ora ora bedane wong kafir ngono. Goblok kok kanthi kok. Saya lagi kanca kula, ane kadang cangkem elek penting. Gus kula mondok bapak kula goblok kok iso. Agar kula yo dhuwit takok, dhuwit gunane opo? Lho kok goblok. Gunane dhuwit kok takok. Aku agak-agak iki cangkem elek, takon kok bener. Lah yo Wahabi kok lucu takok kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liqor ribuna ila wali. Bedane apa wong Islam sing nyekeli kuburane wali? Ya wong Islam wong kafir kok ora bedane. Kok nganti wong Islam wong kafir kok nganti ra roh. Bedane. Pak wong kok takok, "Bedane apa Gus Babe itu lu?" Ya Allah. Ini Allah. Kan podo kiai ini.
Malah bisa tuh laris sepatu lu. Sembrono. Wong kok karo bedane misalnya. Santri banget. Paham ya? Wah, sembrono. Aku dhisik kata-kata itu tak anggap kata-kata sing ra sopan. Saiki jog ngalim terus butuh tangkem elek. Tak eling-eling. Lah ya Pak, wong duwe kok digo. Oh. Duwe ya gunane akeh. Mereka jogeman tak kok Pak, yo duwe. Duwe kok apa lho? Goblok. Aja jogeman. Kayak dadi wong lanang. Jogeman kayak kaya anakmu ngono tak kok duwe. Mana kayak ini tuh benar wae tak kok. Kenapa kok ayo kok ora gunane? Wong ayu. Gunane apa ya akeh gunane. Paham ya? Makanya ini saya pesan sekali, saya punya banyak kitab referensi tentang ini di Ihya, yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi, ya tragedi tabiin, sing bener ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak bener ya sok bener sendiri. Lucunya mendebat sahabat, ini kronisnya akan mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid Al-Fakir itu seorang tabi'in alim, tapi ya rontok waras, rontok. Dia termasuk rawi Muslim, waris, sikok, alim. Dia sama sekelompok orang diskusi Quran. Diskusi Quran, intinya terus diputuskan dalam diskusi itu teori syafaat itu keliru. Saya ulang lagi, teori syafaat itu ini orang waras semua. Tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi khawarij. Ini betul nyata. Beliau cerita, Saghofani Ra'yul Khawarij. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Saghofani Ra'yul Khawarij. Kita ini tertarik sekali. Saghofa itu tertarik yang betul. Mana disebut kot Saghofa apa? Tertarik yang serius itu Saghof. Saghofani Ra'yul Khawarij. Kita ini ditipu oleh Aswajah. Kok ada syafaat itu apa? Qala Ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuridu na yakhruju minan nar, mesti wa ma'hum bi kharijina minha. Setiap yang ingin keluar dari neraka pasti vonisnya Allah wa ma'hum bi kharijina minha, pasti nyatanya tidak bisa keluar. Terus dia baca sekarang ulama aratu ayakhruju minha, mesti itu dia setiap mau keluar pasti dikembalikan. Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat Khawarij itu benar, nggak ada syafaat, hanya nggak ada orang yang dari neraka keluar. Walhasil si kelompok ini tadi terus, ini cerita Sahih Muslim, nggak mungkin salah karena Ashaful Kutub gak ada kita bilang itu Bukhari dan Muslim. Ini cerita engkek tabi, ini orang-orang tabi. Nah sampai itu apa sih? Wallah, entah jenenge kan. Saya patang atas sudah. Saya patang atas tolong sama. Wes kitab orang lo hampir dipidatono di Sakuras. Iku ngakaline pirang teks. Ora sarah siapa. Sarah CL. Oh, ora ono hubungane blas. Nanti kalau waca saat ini, jadi nanti saya baca. Akhirnya, walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu dalam musim haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh dan ditakdir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh kabudut itu sinten? Jabir bin Abdillah. Wong Jabir menangi Sayyid Bakir. Sendak ngamen. Ada Sayyid Bakir putrane Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah itu abai Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Terus entah luar. Tapi mungkin. Malah nih kalau ini pas Hasan Salim Mbak Bahmun itu Bahmun itu berarti sepuh sangat. Ke Bahmun menangi Badur Rahman. Wong Yai Haji pertama temen kahurian pas bareng Mbak Sidik Haji. Aku pas pertama udah Mekah bareng Mbak Sidik Haji. Badur Rahman dia anak Mbak Sidik, dia anak ibu, dia anak Pulau, dia anak Hasan. Berarti Hasan itu generasi kan lima. Mbah Mun menangi sinten? Badur Rahman, nggih menangi Hasan, Mbah Mun menangi Badur Rahman terus anake menangi. Mungkin jadi kowe iso muni mukhal sih, goblok ya muni mukhal sih. Ora ora jundrungane kok muni mukhal. Ketemu Jabir. Nah si Yazid Al-Fakir ini cek waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik pendapat Khawarij,
Terus ngene, meskipun kemarin kita putuskan aja takok nih. Apa? Takok nih. Sama siapa otaknya? Ini yang teks di kitab Qurtubi, bukan yang di Sahih Muslim ini teks. Innakum ya ashab Muhammad. Tas umuna, kamu ini sahabat Nabi mengklaim. Tas umun, cangkemnya saya elek. Oleh muni orang kok takulun apa? Tas umun. Za'ama itu matiatul kadhib. Kalau za'ama itu nyongkol sing potensinya itu salah. Ya jadi kalau omongan misalnya toha, dawuh itu kulta. Tapi nak omongannya melengkar za'am tak. Jadi tapi nak neng pidato dawuh ya. Dawuh. Kau nak bahasa Arab dawuh ha. Qala wahu ya qala Rasulullah ora ono kok. Dawuh bareng. Ono kelasé nganti Jodoh Jawa kacau, nyocot ngomong. Nyocot ngomong. Jawa pengendikan dulu. Pengendikan. Hah? Jauh. Terakhir Sabtu ya. Sabtu. Nah, si Jabir itu ada orang banyak. Terus Jabir karena sepuh ya dan sahabat, ngerti wong bidol-bidol ya tenang mau. Beliau masih enggak emosi, masih tanya, apa kamu baca Quran? Ya baca. Tapi ini berarti saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti nggak akan keluar ya tadi yuri itu nak iya berjumlah mesti wamahum. Setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti tidak bisa. Jabir masih santai. Tidak dalili jenenge dene. Kemudian menangi turun Al-Qur'an dari bayi-bayi. Saya masih tanya, masih santai. Apa kamu baca Quran? Ya saya baca. Kamu tahu tentang maqam syafa'ah? Ya baca. Terus Jabir mulai baca asa ayat asa kalau buka maqam mahmud. Terus dah maqam syafa'ah. Nabi itu punya hak sekian orang yang disafaati Nabi. Yang sudah ahli neraka tapi yang sudah di neraka tapi bukan ahli neraka, saya salah. Yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Terus Jabir cerita, dulu kita juga mengingkari itu, tapi kata Nabi, masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngelengedikan relax. Yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Jadi Nabi itu ngelengedikan detail. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asobatum khotiyah, mereka punya kesalahan, kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya ada dan neraka. Mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada dan neraka. Makanya ini penting, ada al-ladin. Makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita enggak berpenduduk neraka. Lah babah kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas cara alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh betapa tadi saya ulang lagi, resikonya mendalil ayat. Ini resikonya mendalil. Kena nuruti dalil ayat, ya wa mahum bi kharijina minha. Kullama aratu ayyakunu mesti artinya enggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid Al-Fakir tadi masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman, ayo ngelereni keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat. Jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang Aswaja pernah qad saghofani ra'yul Khawarij itu kan kita benar-benar tertarik pendapat karena sisi-sisi Quran. Jadi terus takoi cidil tikus halal mun Quran rono. Berarti kowe dia kene Quran rono yo halal. Jadi terus. Senengane kok adu-adu. Mata itu kang adu-adu malah. Nah ini kalau tertarik, pokoknya ngaji. Coba pidato apa aja. Pidato itu teko pengajian swarga. Seneng Pak Toha swarga. Gedeng Pak Toha ya swarga. Oh, seneng Pak Toha swarga, gedeng neraka, aku mlebu neraka. Podo swarga ini. Kalau wajah teki pasti ini tenggine kitab kula niku derek bab. Karena muslim sebenarnya nggak punya bab ini
ning kitab kula diikutkan bab isbati syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin wa ikhrajil muwahhidin. Dan kitab kula halaman 95, tapi nek kitab jenengan mungkin benten karena cetakan sakniki kula gak ada sahih Muslim rong jilid, cetakan saiki ono sing 5, ono sing 4. Enggak. Pokoknya derek bab niku ikhrajil muwahhidin apa? Ya, kula waca. Niki zaman tabi'in. Haddatsana Hajjaj bin Sa'ir, haddatsana Al-Fadl bin Dukkan, haddatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Qala haddatsani Yazid Al-Faqih. Niki yang mulai tabi'in apa? Tabi'in. Saya baca ini 2 kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi ya apa ya? Karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lagi. Kalau tafsir kan sering enggak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering enggak valid. Makanya sering digejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada 3 ilmu yang enggak valid. Termasuk nomor 3 ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam sehingga jarang ulama meyakini tafsir itu kan pilihan, apa? Coba ya menduga kersane Allah itu kan tidak gampang kalau enggak ada hadis sahihnya, apa? Wong duga karepe tohe kan elan, men iki duga kersane Allah. Oh itu kan aneh. Misalnya baru pengajian dekne merenggut iku kurang sangu apa iso mbek masyarakat kan enggak terduga. Apa sangune cukup cuma sing teko ora akeh kecil. Itu kan yo angel nebak. Kan tidak gampang, apalagi nebak kersane. Kan. Kayak sampean ngaji, krono golek ilmu kok ngindari masalah kan yo angel. Karena di golek ilmu tak takokno kemis-kemis ra ngaji wis lunga adep. Berarti kan butuhe lunga. Ora kok ngaji. Buktinya di luar ngaji yo. Lunga. Iku bukti nak ngindar to. Nyatane ra acara ngaji lah yo. Lunga. Tapi seudon sangat. Yo haddatsani Yazid Al-Faqih qala. Niku lho wonten ing teng Sahih Muslim. Kuntu qad saghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Fakhoratnya fi asobatin gawi adadin yuridu anna hujjah summa nakhruja ala nas qala famararna alal madinah faidan Jabir bin Abdillah yuhaditsul qawma jalisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di Madinah ya kasih sahabat itu serangane selenden apa sokok nggih selama jadi yang sahabat itu orang kaya kuwe sing iki pertuntungan gitu ini sering ke selenden apa sokok sampai karena kalau untuk keramatnya soko Medina, kalau dia ini uang bersinau Bukhari selain soko, kalau ngomong lebih soko, uang kaji itu jarang, kaji bersinau selain dan mulai aku dengan iso sering rene, mereka selain dan orang agak. Jadi dia itu orang kayak kue, wiritan pernah, boleh dia sahabat ke santai, datang masjid dia udah biasa selain dan eleng-eleng nek mati aku. Orang kok terus ngomong itikaf beda gini, betul mesti. Maksudnya betul mesti seperti itu, ya santai. Jadi so di lasariatin dia santai. Nabi Ibrahim marah mana? Beliau kalau di Baitul Ma'mur seneng aja. Selendang. Mengenai jari Imam Nawawi ngungkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim seneng aja selendang Ka'bah. Berarti ngungkuri Ka'bah. Tapi kira Nabi Ibrahim kok anut. Wes selendang Ka'bah sadu ipuni. Wong saiki wonge akeh bisa. Ya tapi kowe kok engkar sing ngungkuri Ka'bah ya goblok. Nabi Ibrahim yo selenden. Selenden berarti ngungkuri Ka'bah. Ana yo ngaji, tapi yo sing waras. Nah, kula untuke ngomong ngono ae. Kowe kan ngomong ilmu mawon aku. Terus ya. Faidan huwa qad zakarul jahannamiyin, orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah lucu. Jadi fakultulah ini tabiin melete tabiin. Ya sahiba Rasulillah, ma hadzal ladzi yuhadditsu. Wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Siapa saja engkau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah. Wa kullama aratu ayakhrujuha mesti itu. Iya. Fama hadzal ladzi taqulu. Jadi kira kata. Tapi melete. Kata Allah orang masuk neraka itu pasti tidak bisa keluar. Terus sampean ngomong mau apa cerita wong mlebu neraka ditokno meneh. Maksudnya aku piye? Sahabat itu omongi. Kayak aku nek wong bayi-bayi ini kan. Wong sak aku ora trimo cara. Iku jalane nang jebrok kok. Iku sahabat itu omongi. Tapi dadi wong mlete ku nane kuno.
Yo mlete. Untuk aku tulungan ngajak aku guys. Ayo kebenaran Quran ke hati takon ibu. Nggih Bu, nggih. Ilmu dicek wong. Ilmu dikonfirmasi mbek padha wong alim. Ilmu dikonfirmasi ibu-ibu. Nggih Bu, nggih. Ora oleh ilmu kudu disetujui ahlul halil wal sembrono ilmu jadi sakit kalau ilmu nangis ya Allah. Oh ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu ambek bilang anak ya ana sing nurakno apa terus rapatiku ya nggih Pak kau oleh takon aku tuh takon ibu agak aku sungkan takon Gus hadis ini sokan betul kok ibu takoi tapi ya apa-apa terus rame-rame mulai tenan tapi ya sahibah rasul ya ma hadzal ladzi tuhadditsun wa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad itu kan ngeri membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Iki kula waca iki tengene sokan. Fama hadzal niki kula wacana halaman ngen kula nu bener sampean. Sing ngicet iki kitabe sing wis kitabe dakok kerdes ben digolek. Ya Allah sawangan. Nah, kula setengah hafal muslim. Rasa boten lha kowe ngetes apa ngira hafal. Nek ngetes aku padha ora usah kitabe lah. Iku waktu karo wong hafal Quran ngetes kanggo Quran. Yo ora ate. Nak nantang itu imbang. Nantang kok. Oh cak kok saenake dhewe. Mulai ana wong ndara Fatihah sane pidato rangan ojo ngandel lah. Lha ki ngalih dhewe aku tantang. Ora padha wae. Terus niki pakola mengko dawuh sapa Jabir ataqraul Qur'an masih santai ataqraul Qur'an ini yang cerita di Muslim qultu na'am qal fal sami'ta bi maqam Muhammad yakni alladzi ba'athahu wa fihi qultu na'am masih waras Yazid masih qultu qala fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mahmud alladzi yukhriju wa bihi may yakhruj qala sumana ata wa asirat wa mamarinasi alaihi qal terus akhirnya Jabir ditakoki syafaat gak tertarik. Wis bareng cerita terus dia cerita, wah sebenarnya wong liwat siratal mustaqim ngene-ngene. Terus Yazid sing mlete mau sing gugat sahabat, wa khafu alla aku na ahfadul halik. Saku wedi waktu itu didik hafal piye. Terus akhirnya tadi ya mlete kok sebelum wedi. Kenapa? Ora hafal. Qala wa ra annahu qad za'ama. Ya muni za'ama ora qala. Annaqaman yakhrujuna minan nar ba'da ayyakunu fiha. Qala ya'ni fayukhrujun. Nah, satu terus walhasil terus kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok. Tadi kan bilang kultu, sekarang diulang pakai al-mutakallim wa ma'abu ghairu. Faroja'na kulna. Jadi dia kan karena tadi berkelompok Faroja'na kulna. Waihakum atarawna syaikha yakdzibu ala Rasulillah. Faroja'na. Jadi jari mosok rasa penting-pentingan, rasa akal-akalan mosok Syekh Jabir kan mau sepuh yakdzibu ala Rasulillah. Faroja'na. Monggo bali kita wawah ma kharaja minna ghairu rajulin wahid. Tapi tetap ana kelompokku sing tetap berpendapat kaya Khawarij. Artinya orang kalau kadang masuk neraka ya tetap tidak bisa keluar. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita. Ini pengalaman bagi kita. Betapa dzahirul ayat ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah mbek dzahirul. Sekarang betapa bahayanya kita. Kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah kemudian mengadili sekian juta umat Islam. Coba yang dikafirkan orang Wahabi berapa juta? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir. Terus mereka mendalil di awal Zumar ya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya. Mergo kafir ngendikan ngomong mana na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Terus nah ini jelas, at-tawassul fi'lul kuffar. Faman fa'ala tawassul fahuwa kafir. Wah kan terus ngene.
Lah iki wong kafir iki ditawasul iku la tak uzala iku apa kan waduh. Saiki wong Islam tawasul Rasulullah ahabbun nasi ilallah. Ahabbul khalqi ilallah. Lagi sing ditawasule beda. Iki wong kafir tawasule mbek berhala. Iki wong Islam tawasule mbek kekasih Allah. Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya. Yaitu lewat syariat-syariat. Sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane wis musuhe. Wong roh kafir nak berhala musuhe Allah. Wong tandingane Allah. Dinggo tawasul wong tandingane kok dinggo. Saiki Rasulullah kekasih Allah dinggo. Terus hukumnya digawe. Ini hukum perkongan. Maksudnya ini cerita hukum perkongan. Itu model loh. Mulanya penting ya kados ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya bahasa hal ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga dikaji, memang yang ngajar kitabnya bahasa dikaji itu saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar. Karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmunya. Kalau ada satu kejadian itu lihat dulu ada jamek apa ada farid. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias. Kalau ada farid ya agak masuk kias. Karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek bainal makis wal makis alaih. Kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah apa kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Sadede itu hal tetap kiai. Wali lah paling. Jadi gue cuma sering pidato ono desa khusus desain sing nganti darani ke wali. Iya di briefing. Nek kono ya bebot tangoni ra gelem pokoke bergaya wali. Jadi ora kabeh ku moto duwiten nak. Ah Pak Tuhan bayar gelem ora desain sitok ae ta. Terus kowe wasiat yo makomno ning kono. Iku insyaallah ke depan prospek. Yo boleh pedalaman sing ora ono. Naruhan ram lebu. Sing daerah-daerah ora ono kiai ini terus boleh nang ndi lah sing. Sing wong ono kiai ini lah sak ngisor muado. Sekarang perbandingannya orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la ilaha illallah. Semua terserah Allah, la ilaha illallah. Jadi enggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Meskipun tawasul mbek Nabi pun enggak terlintas karo menuhankan Nabi. Bon. Terus kemudian, nggih kula wacana kitab Sayyid Muhammad. Ini ki ngaji sampai ngaji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babun min abwabillah. Orang tahu semua. Kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabbul khalqi ilallah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabbul khalqi ilallah. Masalahnya apa coba? Terus kok dikiasno dipadakno wong kafir sing tawasul apa? Berhala sing musuhe. Kuat juga. Cara usul fikih, ora usah usul fikih, cara goblok-goblokan kacau. Paham ya? Iku tunggal ngene, kowe takok manane Jalalain mbek Toha. Ora takok Gus alasan padha-padha nggo kitab tafsir Jalalain. Lho beda. Mu alasane kiase jameke padha-padha nggo Jalalain. Ya beda tetep. Padane padha-padha mondok. Ya beda. Lama pada numbal. Beda tak ora. Tapi beda niku ora usah usul. Agar wong ya roh. Beda. Supaya kan gue contoh ora asline kan. Oh gue contoh. Kalau waca ini kita Sayyid Muhammad yang paling terkenal. Mafahim ya jikuna kok. Antus sokane kalau waca. Nah ini biar jelas ya bahwa saya ngaji anak saya sadar. Justru saya pakai marojek itu sopan. Saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai dan saya punya tradisi akademik sehingga saya baca referensi supaya ada tradisi pakai apa referensi. Sing rasa referensi cukup mubalek mana ulama itu. Kau nak pidato tak didono referensi mu? Agar muni. Salah bingung. Benar beda ini apa? Kalau wajah gitu, nah teng kitab kulo halaman 124 ya, teng kitab saya mafahim ya jikun antus soha, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi Sayyid Muhammad judulnya ekstrim mafahim ya jiku antus soha, faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kaya kitab ini perlu diluruskan.
Kalau ya. Al-muttafaq alaih minat tawassul. Lam yaktalif ahadun minal muslimin fi masyru'iyyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal as-shalihah. Tentu yang mujma' alaih atau yang muttafaq alaih itu tawassul bil a'mal as-shalihah. Wa dalil ala hadza haditsus salasa alladziina intabaqa alaihimul ghar. Fatawassala ahadun ila Allah bi qirihi li walidayhi wa tawassala sani bi bidai anil bid'ati anil fahisha. Watawassala salis bi amanati. Itu masyhur kan hadis tentang 3 orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawassul ya Allah, saya ini baik sekali sama orang tua saya. Berarti tawassul dengan amal. Yang kedua, saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan ketika saya berkesempatan zina. Malah enggak jadi. Jadi rasido itu mari jadi wali. Syaratnya rasido. Terus yang ketiga, saya ini punya buruh. Masyhur itu di hadis sahih. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nampa opah malah buruh kalau hilang 10 tahun. Sapi tak rumat nganti di anak putu, tak kena sak anak. Putu nih. Ya lu mau tenang. 10 tahun lu sudah anak putu ping piro? Padahal sapi begane selingkuh kan. Kuwi ku dikene kabeh tak. Sampai sing dikek iku kowe ngenyek aku ta wong aku mau sitok kok dadi akeh piye ki anak iki. Wis pek kabeh. Lho ngono kok ora matur 12 ora kekek aku. Dewa gamal. Tapi aku ikhlas ndek. Wong kok apik. Walhasil terus si gua tadi terus terbuka. Berarti tawassulnya adalah bil amal. Tentu itu mujma'. Terus di Said Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahallul khilaf, napa? Mahallul khilaf. Wa mahallul khilaf fi mas'alati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalin mutawassil. Katawassul bidawat wal ashkhas. Kritiknya Wahabi pada kita kan, kita ini tawassul dengan sesuatu yang tidak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan karuan soleh, heroik. Tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawassul pakai amalnya yang tawassul, amalul mutawassil. Kalau ini bahasa Arab gitu. Yang namanya tawassul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri atau amalnya mutawassil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawassul dengan Sabtu Qadir Jalani, wong kok ngandalo amale wong liya, itu kritiknya. Paham ya? Tawassul yang ngandalo awakmu. Misalnya kata, ya Allah, kula betul jalalan ngalor itu. Muni ku hero iku kudanan banget. Ngomong kok didel. Saune unimu lah. Wis ngoten kula kesel manah iku. Kadang mangane panjang ora ono nggone. Pokoke omongno wae, pokoke saune unimu. Wis ngono ngaji desekan Gus, ora ono asine ngomong tok. Nah itu jenenge tawassul. Nah ndalo amale iki dari pengirane spirso, motif lain. Ya dari apa masalah? Ngaji santai ya, jadi ben kulino ngaji pakai apa? Referensi. Rasa referensi itu apa? Enaknya tuh harto orang balik yo. Orang oleh ngenyek wong sira hadir lho. Jenenge ngrasani kudu dosa. Nah ning ngarepe wong ora ngrasani. Dadi halal loh. Halal. Jadi hari itu tak usir. Misalnya kalau gak Tuhan kok dosa, ini manggon yang kene rantuk rindaku luwe. Ya tak terang nona. Ya makanya kita ngaji usul fikih dulu ya. Ada kias itu sarannya ada jamek. Kalau ada farik tidak jadi apa? Tidak jadi kias. Ya, karena gagal jadi kias. Kalau ada farik apa? Pembeda kayak tadi. Orang kafir sudah kafir. Tawassulnya sama musuhnya Allah. Allah itu la syarikalah. Enggak mau. Allah itu ada sekarang berharap-berharap ini kan tandingannya Allah. Kamu tandingannya kok malah sebut-sebut. Ini waktu itu gak ada tawassul. Pak Sefo Yusuf lo gak ada karep. Muni itu mau gawe bukhofiah jangan kudu nurut. Wah musuh politiknya malah betul tawassul. Kira-kira contohnya kayak ngono. Satu kok. Ya Pak Sefo kalau digarap ngeten-ngeten. Muni ku sing gawe mun bu khofiah. Kita jangan dulu. Misalnya kan lucu tawassul malah nyebut musuh. Rivali, kok musuh kok kasar. Misalnya contoh apa? Kowe kan gak mungkin lagi mbok nalar ngono wis ra mungkin. Saiki Allah ku zat sing la syarikalah. Kowe tawassul mbek Lata Uzza sing karuan musuhe Allah.
Saiki ana wong tawasul bi Rasulillah. Kekasih Allah mbok sebut ning ngersane. Allah. Kira-kira mandika. Iku waktu gale ke tawasul ning Bu Khofifah ini mun dawuh Gus Salahuddin Wahid kan ana masuk akal. Enggak iki contoh, wong kowe ora dicontohno ora paham banget. Kan ana masuk akal nyebut orang sing sinkron. Paham ya? Pak kowe tak asal ning aku ni wong dawuh Pak Toha. Kok lan jek ana mikire. Mikir aku. Dia ketok kok. Nanti terkenal pidato nek ora wong sak ngisore ra trimo. Dana aku. Gus Afi kok Gus pidato ni Tuhan ngisore. Pun nggih kula terus. Wa makhalul khilaf fi mas'alati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalil mutawassil. Nggih, tawassul dengan amalnya di luar mutawassil. Tawassul bi dzawat wal ashkhas. Bi ayaqula Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au atawassalu ilaika bi Abi Bakrin Siddiq au bi Umar bin Khattab au bi Utsman au bi Ali. Fa hadza huwal mamnu' inda ba'dihim. Kata Sayyid Muhammad, yang menjadi masalah adalah si yang tawasul mutawasil. Mutawasil ini mengandalkan orang lain. Padahal harusnya tawasul ya amalnya sendiri. Paham ya? Yeah. Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah kalau dalam konteks modern mungkin sekarang juga. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global, no? Oke, itu kata Sayyid Muhammad menceritakan cara pandang mereka, Itu masalah. Oh, yang soleh Abdul Qadir kok kamu pakai andalan Abdul Qadir, yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan Sayyidina Umar. Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Fakih Muqaddam kok kamu pakai andalan Fakih Muqaddam, kamu sendiri tidak sekali Fakih Muqaddam. Oh, yang soleh Abdul Al-Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Al-Haddad, dewe nggak kayak Sayyid Abdul. Hanya nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf. Nah tawasul nganggo ngamale dhewe kok nganggo soleh wong. Iya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Fakih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh apa enggak? Karena kamu se-ACC, semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saiki termasuk amal enggak hubbuh wa Rasul? Enggak, jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Yeah. Amalnya mutar. Makanya kritik sama wong kok goblok ngono jadi saya. Paham ya? Nggih. Paham tenan to. Tenan to ora iki. Paham ya? Wis ndok akeh ya. Ini gua cara maulid serantek. Wis jam. Keterusan tenan wae. Ini kayak royalti, orang 10%. Lama ilmunya kabeh. Tapi aku ikhlas ya, tenang ya. YouTube juga aku dah. Masa harus kirim balik ke ulama agar rezeki apa? Wah aneh. Allah balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau hanya gojlok. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalu. Terus beliau cerita la yu'akhidukum billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasabah itu kasbun, maknanya Ternyata kasbun itu pernah diisnadkan Allah di hati atau ke hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak longan awas kan ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi. Ya saya ulang lagi ya.
Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan kolbun itu juga disifati kasbun. Kolbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kok mau terkait fisik kayak kowe salat sedekah. Misalnya kowe ning atimu ana gedeng habaib, ya dosa. Piye-piye ku duriah nabi. Kowe ning atimu ana gedeng ulama, ya dosa. Ulama piye-piye wis sisi warasatul anbiya. Kowe gedeng toha, ya dosa. Piye-piye nggawa siare Islam. Meskipun seneng banget ya dosa. Piye-piye kadang ya oleh nafsiri ora pas. Nah, ora usah perilaku, ora usah nganti misoi, ora usah nganti misale kowe gedeng ora kudu nganti cukup di hati pun wis ana hisab. Mergo ati yo dihisab. Itu disebut walaki akhirukum bima kasabat. Nah, sekarang orang seneng ke nabi meskipun kelakuannya orang niru nabi. Ini kan cerita-cerita orang-orang yang kelakuannya ra bener kan. Wong seneng nabi kan gak mesti perilakunya kayak nabi. Ya aduh ora mungkin. Ora mungkin. Nah, saraku nabi dhisik nang ngaji yo setara. Saiki ngajine mubalek podium. Saraku nabi ngaji ra tau di MC-ne Abu Hurairah. Ono ning hadis Abu Hurairah pidato mau itu hasanah dene. Ono. Sambutan dening Ibnu Umar. Tapi piye-piye dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah Rasul. Tapi dengan model ngono iku ya ono sunah ya ono orane. Ya rungokno. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi ku yo amal ngono. Kula baleni malih. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Yo amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kula baleni malih. Senenge wong ning Syekh Abdul Qadir ning Syekh Ustaz Fakih Muqaddam yo amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Syekh Muhammad Habib Zain yo seneng. Senenge wong ning Mbah Mun ning Habib Lutfi yo ngamale dekne wong seneng. Paham ya? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Tok Allah ngendikan bima kasabat qulubukum, atimu yo dikasih. Paham? Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syaratnya ngamal tawasul kudu ngamale wong sing mutawassil. Paham ya? Lha iku ayo amale mutawassil, seneng ku amale sapa? Ora amale mutawassil ngono maksudnya. Paham ya? Tenan to ora? Ben iki jago to paham to ora? Nang jago tok ora paham. Wingi ning bab sial ape mlayu. Ora oleh ning sing oleh mlayu sing ora ngoten gagok mlayu. Ora oleh cuwani wae. Wani ya. Wani mati urip lara. Urip lara. Ya kalau waca tak kiri. Niki dawuh Sayyid Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka mensyaratkan ya, saya ulang lagi. Kalau mereka mensyaratkan sahnya tawasul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawasul harus amalul mutawassil. Terus kata Sayyid Muhammad, lah orang tawasul sama Nabi itu kan bukti mahabbah ke Nabi. Sekarang mahabbatun Nabi itu amal baik apa buruk? Baik. Amal baik, malah berdoain. Lah iya kok disoal apaan? Terus ini kata Sayyid Muhammad tak wacana Arabe. Bukan Arab itu aku yakin sampean rapati paham. Diterang. Ora suudon, kenyataan. Suudon ya jajal ya, bawa kita ini. Nak ramen delok kamus. Mulai malah meribut lho apa? Mau terus cocokan. Karena gue lihat kamu sono tamu dan pidato tinggal kamu sih. Wah, kira ngasih lo duit iki. Kayak pas sinau ono wong ngundang pidato. Mbok lereni sinaune apa sing ngundang mbok lereni? Lereni sinau. Lereni sinau. Iku jenenge wong pinter. Endi sing ngresiki niku sing wa nahnu naro annal khilafah sakliyun wa laysa bijauhariyyin. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali. Wa huwa al muttafaqu ala jawazi. Walau nazaral mani al muta'annitu fil mas'alah bi ainil basira lan jalalul amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bisababan waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawassul karena apa?
Gara-gara mereka salah paham tentang tawasul, akhirnya hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegasnya wong alim yang nerang-nerangnya ilmiah. Surah teko pengajianku berarti ra seneng Nabi. Acara maulid kok ora nganti ra teko, berarti ra seneng Nabi. Wong ngeloni anake ning omah iku ajarane Kanjeng. Wong ngrumat mboke sing tuwek ra teko pengajian iku ajarane. Sembro. Beneman opo ora ora. Sama tak ceritani ya iki berkudu roh. Nabi nate ngaji teng teras masjid. Ya ngaji terus. Kanjeng Nabi lho ora mubalek. Kanjeng Nabi. Ngaji teng teras masjid. Terus ora canom gagal liwat. Nggo pacul tenang ora Nabi diliwati. Tetep ora sawah. Kudu roh tenan karo. Wajib roh berdoain. Terus sahabat-sahabat komen, "Ih wong ra bener. Wong ana Nabi ngaji kok ditinggal mergawe." Nabi lho ora. Nabi ya. Mesti bener. Ya mulane mesti bener ya ora golek apa-apa. Apa gawe Nabi? Kowe aja ngomentari wong iku elek. Iku iso wae kerja golekno nafkah keluarga. Ya kerja golek iso wae di anak cilik, di ikut lemah. Iku ya sunah. Intine Nabi nyuruh mereka iku coba komentari elek. Golek halal iku ya sunah. Api-api umatku ya sing kerja, ora sing ngaji ngene. Dadi ora malah ngancam-ngancam surah teko. Lho. Ora seneng Nabi, ora seneng kowe, ora kok. Mane tenang mau dadi gawe tenang ya. Misale sing ora teko ngaji ya do rumah tanah. Itu sunahe. Mungkin ngenteni bojone bar mikir bae nata itu sunahe. Ya sing ora sunah Nabi delok sinetron iku ora. Nah tapi iso wae delok sinetron pas sinetron religius. Iso wae luwih kualitasé luwih apik dibanding. Apa meneh lakone sapa sing dadi iku sing Yusuf Asegaf sing ganteng. Habib Alwi Segaf. Iso malah berarti delok putune. Malah luwih keren timbang. Terus apa? Alwi apa? Asal. Mana kula sering delok mulane kula roh. Cucunya Nabi, Pak ya. Iya, Alwi Segaf. Iya, alias. Oh, niku macane Quran baca tenan. Kula jadi kalah niku. Jadi mulane ora usah anti ya, teko ge sae sing ra teko. Sae. Sing ra sae sing ana ngene. Serana apik blas. Undang-undang tenan yo. Makanya Sayyid Muhammad marah besar ya. Beliau marah besar karena waqa'a fahakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Ini mari beliau juga kan ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi karena Sayyid Muhammad sampai duka karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya, makanya beliau ngendikan walau nazarul mani al muta'annid fil mas'alati bi'idil basirah lanjala. Lanjala itu jelas banget lagu al amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababi man waqa'a. Fa hakama 'alal muslimin bisyirki wa dhalal. Jadi saya ulang lagi ya. Tawasul yang disepakati adalah tawasul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti. Karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawasul tuh nganggo soleh wong liya, tawasul nganggo amale. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal wong mahabbah. Wong Allah dawuh wala yu'akhirukum bima kasabat qulubukum, berarti ana kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi iku kerjane ati ya mahabbah utawa ora mahabbah. Saiki wong tawasul mbek Nabi berarti mahabbah ning. Lha iku amale sapa? Amale sing tawasul. Berarti dekne wis bener mergo tawasul mbek amale iki. Paham ya? Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bi ghairihi huwa fil haqiqat ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu i'lam anna man tawassala bi syakhsin ma dengan siapapun fa huwa li annahu yuhibbu. Orang tawassul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan
wali songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawasuli. Idh ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu wa fatlahu tahsinan lidzonihi. Auli annahu ya'taqidu anna hadza syakhsa muhibbun lillah yujahidu fi sabilillah. Auli annahu ya'taqidu anna wa yuhibbu. Auli tika di hadil umur kuliah fi syakhsi al-mutawassil. Wa idza tadabbartal amra wajadta anna hadhil mahabbah wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Pemenang tak akeh urun bareng. Lah jare wali songo ora urun kan? Nggih, urun. Direwangi urun, direwangi bayari kiai toha. Kon mimpin apa? Sing ora urun nak kiai tok. Levi. Untuk film. Parah berarti biasa. Lowean. Makanya ini penting ya, ngaji itu penting. Biar sampean tahu duduk perkara. Makanya Sayyid Muhammad itu bab paling kata ngarang tawasul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen. Masalah tawasul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang banyak. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu. Tapi kalau sakit cangkeman ngafirno wong liya. Nah, khilaf itu biasa. Misalnya Tuhan darah pidato penting, kalau darah nira penting itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan, tapi sing payu lah ya saingan. Akhirnya Tuhan seneng kula, kok gak rebut pasar kan. Jadi biasa. Kalau contohnya sekian khilaf, contoh khilaf itu enggak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad juga ulama-ulama juga kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki wa dhulal. Misalnya orang wong sing seneng sholawat siri, ya apik dhewe ibadah siri mesti apik timbang ibadah. Tapi yo sing legowo, sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin enggak masalah. Gue nunjukno nek kowe butuh syiar, Islam yo butuh syiar. Tapi kalau jodarane sholawat tuh sing syiar. Lah saiki wong-wong sing ning pojok omahe sing delik-delik sholawat arani ra ganjaran. Ning ngarepe Allah padha wae rame mek rame apa sama saja. Sama. Akhirnya ya kita yo laut susah ya apa sih nglakoni loro. Ya sirri nggih. Kula nu kenal wali-wali sing gak gelem itu. Nggih kenal, maksudnya kenal ya seneng. Tapi kula mbek ngomong sing keramat terbuka kok Habib. Saya bisa seneng. Kula mbek Mbah Mun Habib Lutfi nggih seneng. Kok terkenal gue si Aryan apa? Islam. Ambek ngomong mahjub ngene iki nggih seneng. Mahjub seneng. Mboten master. Piye ana kaidah wa kam min masyhurin bi barokati masturin. Angger ana wali masyhur barokahe wali mastur. Lah kok iku master ta mahjub. Ora kan status sebenarnya. Mahjub. Oh, ojo lah. Iki master. Master sesuai terkenal. Nanti satunya mati kabeh. Iya itu masyhur. Kabeh wong alim mesti ditandingan ulama masyhur. Kula sering cerita tentang mriki, Imam Syafi'i top terakhir. Ya ono tandingane Syaiban apa? Nabi Musa terkenal populer. Ya ono saingane Nabi Sinten. Itu mang Allah ge senang. Umar terkenal memimpin bil adli. Ya ono wali masyhur sinten Uwais. Lagi lagi tak boleh. Toh jelas gak masyhur. Muafil khusus Soribul Fatilah. Muni sunnah Nabi. Mana ada Bu Rero jadi MC. Terus sambutannya Ibnu Nawawi. Terus orang bro. Tapi kayak darahnya sunnah Nabi gitu gak sih apa? Ini ya senengnya separuh aja. Senengnya separuh seneng separuh biasa. Cuma ini separuh rasa seneng ya. Wong rasa seneng wong Islam. Ya Allah, makanya kenapa Sayyid Muhammad juga kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane. Ngafir-ngafir no wong lho sing mari ndadekno ulama-ulama. Paham? Khilafnya dia. Ulama padha ngalimi itu biasa. Antar habaib khilaf itu biasa. Nah, itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizik yang suka seperti itu, jahar. Ada kelompoknya Habib Mudir Al-Musawa senengannya ngaji, ada kelompoknya Habib Lutfi senengannya Toreko, enggak masalah. Semua orang-orang soleh enggak masalah, khilaf itu enggak. Tapi tiga beliau itu kalau ketemu saling mati enggak masalah. Aku ya khilaf itu, Tuhan senang pidato aku orang. Orang boleh sebut dan Gus Bara apa, ya enggak masalah domongin ngono. Aku ora tersinggung dia. Iya. Wong kapan dia membuli aku narane bab?
Terus rasa pun terus. Cara kula biasa, enggak masalah. Sama tak dudono, di mana-mana khilaf itu kualitasnya mesti mutu ya Mansur. Asal ulama itu kali. Saya itu punya kitab khilaf itu banyak, Mizan Kubro, terus Rahmatul apa? Ummah fi khilafil apa? Al-Imam. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf itu mesti mutu gitu. Kok tidak mutu gimana? Coba sampean bisa enggak nyalakan dua pendapat ini? Saya Muhammad Buko itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak bagus. Misalnya gini. Sayyid Abdul Hasan Asyadi itu Al-Hasani. Itu enggak seneng ngono wong taat ada sembunyi-sembunyi. Duka deh. A'linu bi taatiku. Kena taat kudu di depan umum. Piye-piye dunya wis dibagi kelanul maasi, maksiat wis pen konser dangdut nekakno masal. Wis ben ono konser selawat nekakno masal. Ben tuha pidato nang piye-piye maksiat dari segini bagus ya. Tapi model saya Abdul Haddad seneng amal sirri. Jadi abadu minaria lebih jauh dari apa? Ria. Enggak masalah. Udah innalladzina kafaru. Terus jelas ya masalah tawassul ya. Niki kula terusno ya. Terusno Mas nyangkut. Niki kita Sayyid Muhammad tapi yang berbeda gara-gara orang yang mengkafirkan apa? Mengkafirkan apa? Tawassul. Niki kitab judulnya Az-Ziyarah An-Nabawiyah Bainas Syariah wal Bid'iyah. Kalau cemawan ya, betapa kita harus keras, harus sensitif ketika umat Islam dihukumi apa? Kafir. Semua inahu qad zahara fi mausimil haji hadal am. Ini zaman tahun 1419. Beliau wafat itu kan pokoknya 2004 ya. 2004. Kitabun asa ilal muslimin wa qaddara alaihim safahum. Iku lawajane. Di musim haji tahun ini 1419 berarti pas beliau masih sugeng itu. Kata beliau, "Zahara kitabun asa ilal muslimina wa qaddara alaihim safwahum. Wa hum fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana akbaru idza innahum wajarhun li syu'urihim wa hum hujjatun zuwarun qasiduna wajha Allah subhanahu wa ta'ala." It yaqulu hadzal mutaaddi wong sing ngawur, sembrono wong sing mutaaddi ta'adda famani tada alaikum al mutaaddi sing sembrono. Inna ziyarata Rasulillah ba'da mauti mafsadatun rajihah la khaira fiha. Ziarah Nabi serana api. Kata beliau, fa'as ajana hadzal iftira'u wa ta'addi wa su'ul adab ala maqami Rasulillah. Maka kita-kita ini, maksudnya kita-kita orang baik ini kaget kok ana wong sengawur itu. Ngono kok ana wong. Lidzalika ahbabtu an usyarika fi hadhihi risalah fi difa'an maqami Rasulillah wa dzabbi anhu. Wa huwa aqallu ma yuqaddimu habib li habib wal mu'min nabi. Wa laysa huluwan mamqutan wala itra'an mazmuman wa inma huwa wajibun iman yun ala raqabati kulli muslimin wahid ghayurin ala mayyuhid. Kita-kita ini harus melawan orang yang membid'ahkan atau mengkafir-kafirkan orang yang ziarah Rasulullah, dan itu kewajiban setiap muslim sing muwahhid ghayur yang punya sentimen beragama. Memang kita harus keras, harus jelas. Intilaqan min qouli sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidi wa nasi ajmain. Kata Nabi kan kalian tidak iman kecuali memposisikan saya lebih kamu cintai dibanding anak kamu keluarga. Nah ini pas ziarah senang Nabi malah dihukumi kafir. Jadi pas mengekspresikan mahabbah pas dihukumi kafir. Maka kata Sayyid Muhammad, saya harus bicara, saya harus ngomong, harus teriak. Itu ngawur sekali orang itu, mutaaddi itu apa? Sembrono, ngawur sekali. Wa ana mu'minun muwahhidun. Kata Sayyid Muhammad, saya ini orang mukmin yang muwahhid.
Asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Rumangsane kene-kene tahu darani Muhammad pangeran apa maksudnya cara Jawa. Makanya beliau sampai ngulangi wa ana mukminun wahid asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kita ini mukmin waras. Masih tawasul mbek Nabi ora ngarah mau sesekno Nabi dadi Tuhan. Cak ora paham-paham ngamuk satu. Terus fama ada yang kusumi imami hada law safartu qasidar ziarah nabiyillah. Apa gara-gara saya ziarah ke Nabi terus imanku kurang? Mergo koyok-koyok mau sesekno Nabi koyok pangeran ndi imanku sing kurang. Tahu mbok ukur apa? Tahu mbok timbang apa? Jadi makanya setiap orang alim harus punya ghirah. Ghirah tentu ekspresinya macam-macam. Ada ghirah model Sayyidina Umar, model Abu Bakar. Yang penting kita ini punya ghirah. Ghirah itu ekspresi sentimennya. Ekspresi apa? Sentimen. Ya tentu kita, misalnya saya milih menunjukkan takbir ya, karena itu jujur aja kelemahan maksudnya. Jadi seorang usah tersinggung biasa wae. Ora dibidono ya ora tenan. Husnudon ini wong nyatane ora. Jadi suudon haram, husnudon ora tepat. Nah, kira ya wis ngene iki dadine. Ora suudon ya ora tetep ora suudon, terus diwarai ngono. Diwarai. Karena begini ya, kalau orang enggak punya ghirah itu kacau betul. Kacaunya gini Gus, agama ini kayak formalitas. Ya sudah, kalau Allah yang Tuhan, yang penting hanya Allah. Nabi itu hanya makhluk. Itu kan sembrono. Sing ra ora nabi makhluk itu sapa? Waktu gale gini, ini kisah nyata. Ada orang itu mondok di pondok tauhid. Ini kisah nyata, betul. Itu akhirnya orang ini tobat. Mondok di pondok tauhid. Terus penggaweannya mau ngaji tauhid toh. Alhasil singkat cerita dia sowan ke seorang kiai alim alama muttafaq alaih. Dia sembrono saja. Jarian. Sowan kiai ora sopan, padha-padha khawatir. Sange kesuwen oleh sinau tauhid komentari kiai dari padha-padha khawatir. Yakin iki. Iwak tunggale kowe saking sentimen ning tauhid Allah iku khalik, Muhammad trimo. Sing ra roh iki ya sapa? Sing ra roh iku ya. Ya, tapi kan nyifati Kanjeng Nabi mau terima makhluk apa bedanya itu zaman nyifati Fir'aun statusnya makhluk. Nyifati Namrud ya statusnya makhluk. Makanya kata Sayyid Muhammad nak ngritik iki. Lah iya wong-wong niku yo mikir, ayo do sering ngaji Quran, ciri khase wong kafir. Iku nak darani Nabi dikomentari in hadza illa basyarun. Ma hadza illa basyarum misli. Mulai kelakuan ngono kok dibaleni. Baleni ya. Rungokno awas kita ora paham. Jare Sayyid Muhammad dhewe ngene. Lah ya wong-wong kok gak mikir jare ini ulama kudu nek sering maca Quran. Quran sering cerita angger wong kafir mesti ngomentari nabine. Inna hadza illa basyarun. Angger nabine Mas padha menungso manusia. Lah ya kelakuan ngono kok dibaleni. Artinya ngomentari Nabi terima manusia terima makhluk, wah kelakuannya wong kabeh. Lah yo kelakuan ngono kok. Waktu kali misalnya Gus Afif Toha Kiai terus mulai kepengen wah ya Ustaz juga manusia. Sing roh itu sapa? Sing roh itu sapa? Yo kepen to manyen tadi di duwe. Zaman kira ya ora kepengen wah gawan wong duwe apa? Gawan. Utawa ngrasa duwe, jane ora duwe tenan. Nah, kita ini tidak pernah nyifati Nabi makhluk bukan berarti Nabi tidak makhluk. Min thariqil adab kita nyifati beliau ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah. Kok amen dilingno wae. Iku makhluk sing ra roh iku sapa? Iku waktu gale kowe darani presiden Pak Jokowi ya SBY, yo menungso tanggaku wong Solo, yo ora regani. Tetep kita darani iku presiden. Itu kan normal dalam semua hukum adab seluruh dunia itu normal. Kok ini malah dijak goblok men. Itu ibadah Sayyid Muhammad itu. Jadi kita ini tidak akan kecelakaan kayak umatnya Nabi Isa. Terus menuhankan dia siapa? Nabi Isa. Karena kita setiap bersyahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan karuan dan sesungguhnya Muhammad itu utusannya Allah. Tidak mungkin orang yang bilang Rasulullah kemudian memposisikan Muhammad itu Tuhan, kan tidak mungkin ngomongin Rasulullah nak diterjemahkan utusan. Utusan ya utusan, nggak mungkin sejajar dengan yang mengutus. Kok amen dilingno iki bangkune opo jajan mampu.
Wong kok ngono. Nah, artinya kalau kita ngomong gini harus ada girohnya. Artinya giroh itu harus keras. Paham ya? Nah soal ekspresi giroh itu baca saja ini bahasa Arab pasti giroh macam ini. Tapi ilat Jawa lah, sanut ilat Jawa, memang Jawa. Jawa Arab bengok sedok nih. Bang Arab mau ngomongin ngetokno. Makanya ini kan penting dulu. Makanya ini saya baca kitab. Saya baca kitab beliau itu sering khatam ya, terus kalau teliti. Karena kita memang butuh. Bukan karena apa-apa, memang kita butuh. Cara pandang apa ya? Cara pandang Qur'ani ya, misalnya kayak tadi. Mulai kunani kuno itu setiap rasul itu mesti dikomentari kamu itu manusia seperti kita. Lalu kalau kita memposisikan Rasulullah seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Orang mau tak dimit, juga juga luang dari kiai juga manusia. Jadi misalnya kiai alim alam, juga itu yang seksko. Kalau terus kau yang mantar itu, pidatonya gak ngurus sang oleh itu mulai, lu kan ngenyek, lu kan sembron. Sebener gak ngono, dene ku ngalim roh gunane duwe. Mulane digawa. Lah berarti cah pinter. Mergo ana barang penting digawa. Umpul ngono susah yo. Kalau dhisik Senawawi Banten mungkin sampean cek ning kitab. Ketika menafsiri amman wa qanitun ana alaihi sajida wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Ono wong cangkem elek. Jadi sapa ulama itu hebat. Kita sering lihat ulama itu antri fi badis salatin, antri golek proposal ning depan penguasa. Tapi aku ora tahu delok penguasa antri sowan ulama. Nah itu terus piye jari ulama kok wong mulya piye nyatane antri. Nah diundang bupati ya do antri. Kon nukar kupon ya. Tapi aku gak tahu ora bupati antri iksa kerja biasa Senawawi ini jadi tahun ulama di sini. Mereka ulama roh gunane duwe, mengenai diruang. Andai, lalu pejabat itu goblok roh gunane, mengenai ragilem. Jadi penak, semua kalah. Nek kaya ngono kan ape men wayo rondo mergo kuwi ora gunane. Lah rondone kok gak nglamar. Lah rondone ayo gak nglamar tuwa ora gunane. Toha. Ya dadi ana kiai seneng duwe aja salah, mergo wong pinter ora gunane. Dadi wong husnudzon kuwi ya napa? Pinter ya seneng. Ora duwe disaid kok mulai pinter. Ojo arani kedunya, nek darani kedunya ini bukti gak di mahabbah. Di mahabbah di darani pinter. Ya tak wacana. Makanya kata Syekh Muhammad, ini harus serius, kita harus melawan. Karena kita ini harus ghoyur, harus punya sentimen ala man yuhib. Orang yang mencintai Nabi harus kita bela. Makanya kata beliau, saya makanya mengarang kitab ini, kata beliau, saya akan bersuara keras untuk bela-belain orang Islam. Mosok orang Islam dihukumi kafir, pas seneng Nabi ini Allah, kekasih Allah, pas seneng darani kafir. Coba sampean pikir saya, Allah seneng Nabi Muhammad, berarti seneng Nabi Muhammad termasuk sifatnya Allah. Terus kowe niru sifatnya Allah seneng Nabi, dihukumi kafir. Seneng gila. Lah ngono ku jenenge gak khilaf. Khilaf sing mutu koyo wau. Abdul Hasan Asadali beda Abdul Al-Haddad, terus dua mazhab yang berbeda. Keren apa? Oh khilaf tenan. Sudah koyo kula terus khilafi munif. Musibah tenan. Musibah kok. Nggih. Musibah ora khilaf. Ngawur ini. Makanya enggak boleh khilaf itu yang mutu. Kalau mengkafir-kafirkan orang Islam itu Pak sampean saya kangen-kangen tadi. Wes ngono ada kiase mbek tadi. Walladzina takhudhu min dunihi awliya jarene mana abuduhum illa liqarribuna ila wa'izin. Kan orang-orang kafir ketika ditanya, "Kenapa sih Anda menyembah Lata Uzza?" Karena kata mereka, karena Tuhan-Tuhan ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Berarti Tuhan-Tuhan ini dijadikan alat tawassul. Terus dimafhum nek ngono tawassul kelakuane. Wong kafir kok dagelan wong Lata Uzza itu Tuhan gawean sing musuhe Allah. Terus dianggap barang penting ning Arab. Wong karuan musuhe. Kanjeng Nabi diutus kon ngilangi pangeran-pangeran sing ngene iku. Malah saiki dinggo. Iya. Ayo dagelan ka.
Iku mah gale kaya men dipercaya Pak Saiful Yusuf muni iki dawuh Ibu Khofifah. Lagi sensitif kok Pak. Udah gelan lagi ngono wae, udah gelan lagi ngono wae. Ayo wong mikir saiki wong Islam diitung Islammu mukmin. Ngerti nek Kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah. Berarti seneng Nabi Muhammad itu sifatnya Allah. Terus wong Islam niru Allah, seneng Nabi. Pas niru Allah, pas kok hukumi. Kafir. Itu geneman kok. Nabi Muhammad juga, fama ada yang kusumin mana? Ayo delok imanku. Lau safar tu qasidan di Rasul. Ayo terus imanku kurang. Ayo taker. Oh, cak ora karu-karuan. Fama ada. Ayo kurang imanku. Mulane wong ulama itu keras. Itu percaya diri. Kok sithik-sithik wa alam. Duka bener, duka batin. Kalau piyambak ge sak dermo wa alam. Terus oleh nerangno hukum iku kapan? Cara aku dari santri mun ngertos nang alam. Wong kabeh yo ana konteke. Sesuk takok izino karep mboten yo wa alam. Sesuk ziarah Nabi Muhammad itu sunat mboten yo. Tak takok pisan duit penting lho ora. Wah penting langsung. Pas urusan duit kok pinter deh. Oh cakep. Oh, jadi ini molas batu mula. Enak gak diwacana tak mesti kula niku ngrasa enom gitu. Terus ngaji ilmiah. Timun sing ngaji macam-macam. Kula teng Jogja nak ngaji gitu, dan dia sama lah. Artinya kita murid-murid. Artinya Said Muhammad sudah cara zahir mun wafat. Kalau bahasa halusnya intaqala ila maula sudah pindah ila maula. Dulu bahasa halusnya Nabi wafat itu intaqala ila maula. Makanya Said Alim itu ya sering guyon. Habib Abdul Wafaq, Ustaz Fakih Muqaddam nanti badhe kapundhut. Ono muridé ngilingi. Jangan badhe kapundhut. Gak aku ora iso mati. Terus muridé bantah. Tapi ini ngendikane kudu nafsu bae kok. Iku sing mati jasad. Roh iku ora iso mati, mesti dipindah. Mulane mati jenenge nyawane dicabut di sono. Ora ono roh kok mati. Bocah. Ya iya mati Pak, roh iku agak tahu mati. Mergo kulir ruhu min amri Rabbi. Dadi sing diarani mati ku roh dicabut. Ora kok roh dipateni. Roh dicabut terus roh sowan pengira. Terus tohane jasate. Tapi nak roh ora mati. Wong terus ngadepi mungkar. Kadang-kadang itu bukti ilmu itu kudu ono sing ngiling. Aku ora iso mati. Hanya beliau cerita alam apa? Roh. Ini penting. Kayak ilmu gini mungkin sampean semua kan sering ziarah Wali Songo, tapi motivasinya kan kadang macam-macam. Apa meneh sing anakno. Aja suudon nggih, dosa iki. Tapi aja bodho. Paham kan mau cerita aja suudon ya aja. Tapi kita ini secara ilmu butuh hujahnya, nggih butuh napa? Hujah. Sekarang kalau yang mujma' alaih adalah tawassulul mutawassil bi amali kata Sayyid Muhammad. Lah memangnya mutawassil itu kan punya mahabbah. Orang sampai tawassul ke Nabi berarti punya mahabbah ke Nabi. Dan mahabbah itu minal amalis soleh. Bahkan mahabbah ini yang disebut Quran walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sekarang mahabbah itu fi'lun qalbi. Dan qalbun kata Allah juga sah dikatakan punya kasbu ma walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Makanya Imam Bukhari ngendikan babul kasbil qalbi ati ku yo duwe kasbu. Makanya drengki diharamno pangeran. Ayo wadal ora ketok. Khidun yo diharamno pangeran. Padahal ora ketok. Mergo ati yo kena hisab. Mulane sampai Kanjeng Nabi dielingno pangeran Muhammad alam nasroh laka sadr. Mergo ati yo untuk nikmat. Kok jebare dodo. Misalnya kados kula nggih latihan. Di murid ra jelas ngene sowan. Iku buta insirahus sadr. Lah cara kula ra jebar dadan wis ra prospek. Wong tangannya wong mukmin jebarane ora prospek. Gagah-gagah. Bremoten jigoten iki wong. Gagah ngono darane apa? Prospek. Ngenyak wong apa? Nah sekarang kalau orang mutawassil ini sudah punya mahabbah pada Rasul berarti dia punya amalnya sendiri. Terus kok salah ya? Itu kan berarti tawassul ya biamalihi dia punya kontribusi. Paham ya? Makanya kata Sayyid Muhammad, saya berdiri tegak untuk membela-belain orang Islam sing dihukumi bid'ah atau kafir saat ziarah. Kata beliau, kita ini mensifat rumah samu aku nak ziarah ngomong apa? Ini kata Sayyid Muhammad masih emosi. Rumah sama pun nak ziarah Nabi nyifati apa terus arani dekne pangeran.
muqtaqidan annahu abdullah wa rasuluhu alladzi arsalahu li hidayatil basyar dawe Sayyid Muhammad wa annahu akbar risalah wa ballaghul amanah wa jata fi sabilillah hatta atau yakin fantaqala ila rafiqil a'la ba'da ma tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kana rihala yaziru anha illa rumang sama aku nak ziarah matur ropo be pangeran aku matur iki kekasih jenengan mbok nyampekno amanah jenengan nyampekno risalahe jenengan ora tahu ana wong Islam kok ziarah nabi darani iki pengen itu bukan haram lo burutmu itu cara Jawa haram apaan itu makanya ini apa memang kalau seperti ini harus keras ini enggak termasuk wilayah ikhtilafu aimatin apa sing darani ziarah apik ya ulama sing darani elek ya ulama wis khilaf ulama rahmah ora khilaf tukaran gitu iki ora khilaf jenenge apa tukaran sembrono mana ya orang ketemu gue aja darah niki khilaf ora iku hasud ngono wong laris jadi gede ini kok ya dadi ana wong gara cocok kowe ora khilaf iki apa hasud iku terus andalane mun kula terusna innal ladina satuna kafaru kang kafir sapa ladina lau annalahum lau sapa diparel ana annalahum lau sabata apa annalahum semaring ngel wong ana sabata apa lau annalahum diparel sak temene iku kedhe wong kafir apa ma perkara fil ardi kang dalem bumi jaman halis kabeh pokoke kiai mas saya sareng kula anut mawon kaya mah iku cuma anane iso apa padahal ora fahil napa ora fahil kula nate bantah-bantahan mbek santrine Mbak Fadl kula kan model santri sareng pas niku kula gesol. Nak cara santri sarang kan inna fid dari zaitan. Saatan ing dalem omah zaitan sapa zaid. Kadang ono zaid, kadang sapa zaid. Nah, tapi nak murid-murid itu hadal ora oleh. Sapa fa'il kondi. Ku ora ono fi'il kok ono. Lah untunge sing maki di pas niku kula bagus guyu tok. Guyu ya guyu. Tapi kula cek digugat, terus fa'ile kang guyu. Aku guyu tok. Es ngene ku ora penting, penting Pak. Ya piru wis ora paham. Ajane aku bebantang ngene Gus, tapi mumpun wong sepuh. Lah apa nak apa iku mesti fa'il sing muni nek iku fa'il sapa? Tapi kok cangkem elek, aku kadang-kadang ngindari cangkem elek. Tapi nak nggo kalimatul haq wis tak rewangi cangkem elek. Nak nggo kalimatul aku ngadepi wong sing ngafirno wong napa? Islam. Nabi ora tau misoi kan, tapi nak demi komatul hak ya akhirnya misah. Nabi Ibrahim itu mecahi berhala, ketuane ora. Jare wong kafir-kafir. Sing mucah sapa iki? Ya bal fa'alahu kabiruhum fasaluhum in kanu. Ya takok wis nggo pedhel, ora kok pedhel. Cangkemmu iki, wong karuan berhala kon. Aku tekem takok. Karuan berhala kok. Nah, jare Nabi ufil lakum. Wali mata, lalu tak betakon diungkaran bro kok sembah. Jadi wong itu kudu terpaluntal lesane nak ngomong barang-barang hadun nafsi, nak demi pangeran wis kudu tegas. Nabi Ibrahim kan utekem diumbro kon. Nah kok. Nabi Ibrahim lalu tekem dikaron bro kok sembah. Ane ufil lakum wali mata abuduna min dun. Kowe juwa anjuk mbok sembah ya. Juwa. Ufil iku nanti kau jangan pulau miso di sana. Kaji Nabi namun kakuati geng ngoten, tapi jarani miso loh. Nah Nabi rasa jarani miso. Kaji Nabi nanti ngendikan, cung lesanem ku jogo. Mergo lesan itu narabo jogo marai mlebu neraka. Lah pikirane sahabat zaman itu mlebu neraka mergo zina maling. Mosok salah ngomong wae kok mlebu neraka. Akhirnya takok ya Rasulullah, mosok gara-gara ngomong yang mlebu neraka. Nabi dhewe sakilat ka ummu. Cek siale mbok ndek anakku. Wong ora paham. Maksudnya sakilat ka ummu, cek siale mbok ndek anak wae kok kaya kowe. Wal yakubun nasu wal yakubun nasan alaman akhirim ala napa sak terusé terus ilah khaso itu alsinati. Jadi ora ana wong mlebu neraka kecuali mergo hasil lesane. Sak terusé. Alhasil Nabi yo akeh wae mlebu neraka mergo lesane. Dadi Nabi ora dipahami kadang ya duka. Mereka diterangno mosok Nabi gara-gara ngono kok mlebu. Jare Nabi dawuh sakilah ka umum cek siale anak mbokmu. Lah ya mbokmu cek siale ndak anak kok kowe. Wong ora pahaman bahasa Arab kok sakilat ka
umum terus wal yakub minasa terus itu ilah haso itu nopo alfinati. Makanya Sayyid Muhammad itu hebat. Jadi beliau itu tersiksa. Coba Kiai Mansur dengan penggali. Andaikan zaman itu orang-orang haji seluruh dunia dibanjiri kitab-kitab yang kayak seperti itu. Terus mereka saling mengkafirkan setelah pulang kayak apa? Baru kayak kitab Sayyid Muhammad ini ada tandingan hak sehingga mereka mikir. Coba andaikan Sayyid Muhammad atau yang seperti beliau gak nandingi itu kan pikir, iya ya ternyata tawasul itu kelakuannya wong kafir. Wah keliru berarti aswaje. Terus gak ono sing ngomong kan paham ya, gak ono sing menjelaskan. Kayak apa? Utawa ono kitab itu terang koyo kula, tunggu simpen gak kok kerdus. Bareng dikerokoti tikus kerdusnya lagi, lagi ono kitabku. Celaka kan. Kitab kena kowe itu celaka. Iya. Lho kitabku debu sitok ora ono, mergo aktif no. Nah, tapi kowe iso nyalahno. Kono iso gede ra iso. Sembrono. Repot. Ajane aku yakin santri asline ra seneng maca Quran. Cuma itu sing gampang. Ya kan akhirnya milih sing tangan gak santerke. Ya, jadi akhirnya Sayyid Muhammad itu ngarang yang setima itu banyak sekali. Malah masyhur itu Az-Ziyarah An-Nabawiyah itu. Beliau marah besar ketika ada karangan beredar dari hujat bahwa ziarah Nabi itu salah. Terus beliau marah besar. Bagaimana mungkin mencintai orang yang dicintai Allah itu salah. Sama saya pikir mawon, Nabi berstatus ahabbahullah, Allah mencintai Nabi. Kemudian orang Islam mencintai Nabi. Berarti kan mirip apa yang dilakukan Allah. Kok terus salah? Mau dipadakno pek wong kafir dhisik utawasul belata. Wah madakno aneh lho. Aneh gak madakno. Wah aneh wong ora ono hubungane blas. Wes kacau. Wis mbok-mbok muni-muni. Lah kita kemelek pantes ya. Aku ya pantes ya pas. Lau anna lahum ma fil ardi jama'a halis kabani wa mislaulan lau anna mislahu ma. Umpama sepadane iku ya wae wong kafir liyaf dadu supaya gawe tebusan sapa kufar bihi lan mafil ardi min adzab yaumil kiamat saking siksa dina kiamat. Umpama tenan wong kafir duwe donya sak isine wis sak lipatane wa mislahu mau cara bahasa saiki napa sak lipatane napa sak lipatane terus go nebus sangka dekne entuk jatah siksa dina kiamat matuku bila mengko ora iso den tampa apa kabeh minum saking kufar. Pematuku bila mengkora ditompo peminjum, tapi buatan nah ini gadah fa'il, gadah naibul fa'il. Pematuku bila mengkora ditompo apa mafil ardi apa jami'an minum saking kufar. Walau yang tetap ketika kufar ada bentuk seksual alimun kang larang. Yuri tuna ngarepno sopo kufar, ya taman nau nanti si arab sopo kufar, ayah rujuin metu. Ayo rujuke kudu ning kufar. Iki jelas, iki rujuke kudu ning kufar. Yuri tuna ngarepno sopo kufar. Ayah tuju ento metu sapa kufar minan lawamahum lan ora ana sapa kufar iku bi khorijina min wong karuan konteke wong kafir kok saiki jare ora ana wong metu kon neraka digo wong menapa wong barang ra padha kok di padang dadi wis ngawur tenan mulane Yazid Al-Fakir Jabir ngamuk tenan bareng Jabir bin Abi dibantah tabiin lah ya wong ayat iku wong kafir kok wong Islam kok lebok lho ora mlebu kok lebok oh cokok untung ora iso misah Jawa. Ora iso misah Jawa. Oh, cocok jancuk. Misah iku ana loro, ana misah iku gawan mantel, ana misah wiridan. Nah wong belah misah wis wiridan. Wong belah ketemu kancane kakekne ra to ketok. Oh, wis ora krono gedeng, kancane akrab. Wah, kakekne ra to apa? Kang Jawa Timur, ora tau ketemu kancane kendul. Sing urip takon. Ngono ku ra sinis, Yus. Wis wiridan. Kakak wong Jawa Timur sing seneng wayah-wayah, anak piro? Wis ra usum takok anak piro. Saiki usume takok bojo. Dari ra usum dari takok anak piro. Nah, iki kan wiridan, dadi ora niat sengak ya wis. Wis ngono. Lah nek bisa wong belah kok jebel wis. Kategori ini harus wiridan. Ketemu kanca akrab kan. Ngono wis kulino. Ambek karena dibelah pikir segoro. Mulane kula nak misah iku aja kaya misahmu beda iku dadi. Ayyak rujuminha.
Yen ayyakhruju minan nar. Orang kafir itu berharap, orang kafir pokoknya fa'ile wong kudu kufar ya. Fa'ile wong kafir. Wong kafir itu berharap ayyakhruju minan la wa ma hum orang ora ana utai kufar iku bi kharijina minha. Wong kafir ya. Wong apa? Kafir. Nah, tapi jare wong khawarij iki go mlebokno wong mukmin. Jadi ayat-ayat tentang wong kafir digodali korbane wong ya kacau. Wes kacau-kacau. Barang ra padha kok di pada-pada. Masya Allah, ya kok ana goblok. Lucune tabiin, mulane kula ngelingno wau nggih kados awal kula ngaji. Nak ra alim, aja geman dalil Quran se, kecuali mubalek kebutuhan kuwi. Piye-piye Quran iku wujuhin. Nah, wujuhin terus mbok dalil lho, jebule ayat iku tentang wong napa? Kafir. Saiki kula nu gadah kitab tentang ya tentu min abwabil mutafarriqah. Dari sekian bab, di mana nyatanya memang tabi'in itu lebih keminter. Berkali-kali saya menemukan teks di mana tabi'in itu bantah sahabat. Dan lucunya selalu dalil Quran. Ya tentu, nah sahabat sih rata-rata hampir semuanya alim bisa jawab. Tapi itu kan cerminan. Betapa zaman tabi'in Quran dienggo dalili terus korban yang wong Islam. Pemerintah sa'i. Untuk maksudnya paham ya? Itu kan coba tabi'in bar sahabat tak cek parek mek Kanjeng Nabi. Iku wae ono periode wong-wong keminter sing ya sing dalil Quran terus dadi mazhab. Dadi mazhab enggak ada syafaat itu. Dari sapa ono wong metu kon neraka terus dalil wa ma hum bi kharijina. Coba. Zaman tabi'in lho. Wes takpo. Ya tepaan ya Yazid Al-Faqih nasibe apik dene iso konfirmasi mbek Jabir bin Abdillah. Tapi kok ono sing ra nurut. Gak tak nojak, Quran yang ngono. Jadi cek ngono. Iya gitu. Jadi mau kenangan Yazid Al-Faqih semuanya akhirnya taslim sama Jabir. Layak gitu saya ala Rasulillah. Kecuali minna Rasulun apa? Wah, ono sing tetep bali lho. Coba. Karena aku ngomong panjang lebar. Ngomong keras sekali masalah itu. Mana kalau suwon ya, saya serap bakat itu rasa kecangkem. Ini saya dalil ya, mau lah. Katakan apa? Itu mesti bener ya. Terus, mau mahirama weroh, masa mubalek. Ada dalil semua apa? Jelimet. Pemenang Allah ngendikan wa ukhoru mutasyabih. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Iku awas dawa fa amal ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a. Artinya Allah ngakoni. Allah ngakoni ke Mansur bahwa Quran iku ana sing mutasyabih. Sing goleki mutasyabihat wong sing fi qulubihim zaygun. Lha iku wong zaygun kok senengane dalil Quran. Iku yo. Sekarang coba yang jadi korban khawarij berapa juta umat Islam? Sing digo dalil yo. Kok sing digo ngafirno yo ayat Quran. Piye gitu? Ayat Quran, Quran kebanggaan wong Islam dengan ayat Quran wong Islam dikafir. Oke, iso nalar. Dibalen tak baleni malih. Quran kebanggaan wong Islam. Terus dengan ayat Quran wong Islam di kafir. Ini kan paradoks ini. Wes ngeri. Waktu kali ini Kanjeng Nabi itu sangat-sangat mencintai umatnya sampai apa wafatnya ngedikan umat. Saiki banyak kelompok dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi membenci umat yang sangat dicintai. Nabi dalile kola Rasulullah. Oleh umat itu disenengi Nabi saiki gedingi mergo dalile. Subhanallah. Kula balen malih. Umat ini kan sangat-sangat dicintai Nabi sampai Nabi badhe wafat ngedikan umat itu. Saiki akeh wong sing memisahkan Nabi dengan umatnya lewat dalil kola Rasul. Piye? Cara Nabi pirsa lha yo leco umatku sing tak sayang. Saiki mbok duwe aku. Sembrono to. Yo Nabi kok mbok duwe aku. Oh, cok ora karo-karuan. Wes masalah kula tetep keras. Ra iso ulama harus keras. Cuma kerasnya ulama karena ya harus punya tradisi ulama. Mencontohkan Maroje, ya, mencontohkan apa? Maroje. Kulo seneng kados kitab-kitab sing kados Sayyid Abi Bakar Sato'i Anatul Talib. Itu enggak pernah kitab 4 jilid, 4 juz ya anak. Semua itu mengutip intaha tuhfa, intaha irsyad, intaha ubah. Itu betapa alim. Padahal dia seorang Sayyid alim. Itu setiap sekian makalah itu mesti intaha tuhfa. Kadang ngendikan intaha bitasarruf, intaha bilafzi. Artinya beliau akademisi sekali. Kalau mau mengutip ya harus menyebut Maroje. Itu tradisi kampus ada Maroje itu kuno dulu, lama dulu lebih detail. Ulama dulu sama dulu kitab anak contoh gampang. Saya
kamu mesti punya dan mesti bingung. Dan enu kan bingung no. Muga ora ono ya anak ya takok bala wa minam. Gayane tok di meja kok mu entok, tapi ning kamare ono. Wah, ora ngruwung iso ngorek muin tanpa anak mbah. Gayane tok pas ning meja gowo. Gomu entok. Wah, entek wong apa? Wong kula mulang teng Kudus mungkin dibetoki anak. Ya dipangen entek. Ada jujur napa? Aneh-aneh. Ayo saiki sing maca mu entok tambahi anak-anak bener lho. Tak kei duweke yo pira tak kei. Tapi gak tau ngambek anak blas lho. Yo ora ning kamar. Tahu. Ora melengkar kabeh. Ben roh raine. Nah ibu-ibu akeh lho. Akeh lho. Sing ora gomu entok pangane lanya akeh. Tapi sedurunge. Nah, kula nate ro ismu ning Anwar yo tetep sinawian. Mboten anak tok termasuk karangane Sayyid Alawi bin Ahmad Asegaf. Apa Tarsih ini? Tarsihul Mustafidin. Nggih Tarsih ya? Tarsih. Nah, itu kan bagus. Tarsih juga sama. Enggak pernah beliau enggak ngutip. Sampai anak punya kaidah. Jika menganalisis mu'in. Mulane ya anak nyalano mu'in ya tenang ae. Mungkin nek nyalano berdasar kitab Ibnu Hajar. Naik kelas. Sing aran mu'in niku murid Ibnu Hajar Al-Haythami. Kok ya anak lagi ra cocok ambek mu'in. Iki salah. Hukum iki salah sing bener ngene. Kama fitufah li syaibihi bar. Naik kelas. Nek nyalano mu'in nganggo alat. Nanti nyalano takbir mu'in gampang. Mestine takbir ngene-ngene kama fitufah. Go tufah iku indukane kita mu'in. Mu'in iso ngalim ngono murid Ibnu Hajar Al-Haythami. Kitab Ibnu Hajar paling top Tuhfatul Mukhtar. Kulo nggih kadang nggih tak sinau. Lan kula maca mu'in pede nek mana sing ngrungokno kowe wae. Pede. Cara berokah aku maca jer wae iso. Wes kadung ahli no. Bali ngawur, bali tenan pokoknya seru apa? Makanya kalau lah itu bagus. Saya tuh heran. Bahkan I'ana itu saking telitinya saya Abi Bakar Satu. Kalau mengutip di maknawi ditulis intaha bitasarruf. Maknanya takbir ini sudah saya ubah. Tasarruf maknanya dirubah. Maknanya darani sorof tasrif ilmu ubahan. Karena sorof yang suruh nasron bahwa nasir unsur. Berarti kan dirubah. Rubah-rubah. Maknanya darani watas rifir ria angin kolor kok kidul diwolak-walik. Maknanya sorof itu ilmu molak-malik. Maknanya darani sorof tasrif. Lah iya akhirnya kualik tenang. Lah itu kalau I'ana sedang mengutip Tuhfah misalnya, kok beliau ingin ringkas intaha bimana atau intaha bit tasawuf. Kalau mengutip Ainul Lafzi disebut intaha bilafdi. Intaha bilafdi kadang disebut intaha bihurufi. Itu dulu pernah saya teliti. Saya ketika Rois itu pernah teliti. Tak cek ning kitab Indo. Tenang dulu ketika bihurufi yo persis. Tapi ketika intaha bimaknahu ya sakar PDW dengan membacakan mana nih pokoknya ngomong jarang Jawa pokoknya wah kena pokoknya repot. Tapi artinya apa? Itu betapa ulama dulu punya tradisi detail. Itu yang penting kan punya tradisi detail. Orang kok tradisi nung pidato wah pur ngomong itu mbok sakit tuh aja pasti tuh ada Agus lo nak itu ganjaran lo. Maka itu malah rokok, wong orang juga kodok-kodar. Jadi ulama dulu itu detail. Lah kok enggak gimana gitu? Madhab itu kan begini, contoh gampang mungkin misalnya. Syarat sahnya Jumat itu kan syarat sah, ada syarat boleh, ada syarat wajib. Geneman kok ndindiwan yo bingung. Seperti santri itu kan sah Jumatan tapi tidak mengesahkan Jumatan. Yang mengesahkan Jumatan itu mustaudil. Macam-macam lah ngendikane ndindi. Oh, kemudian ada ulama, kalau orang itu nggak sampai 40 gimana? Sholat Jumat atau sholat Zuhur? Katamu ini sholat Zuhur, ya sholat Zuhur nggak memenuhi kuota. Tapi ada ulama yang mengatakan ya enggak, tetap sholat Jumatan. Mau latihan di masjid kok langsung batang pulau. Anaknya orang pulau yo jalan. Saya punya pengalaman, ini kisah nyata. Saya punya teman hidup di pedalaman Kalimantan. Bisa malah ilegal lagi, bicara pemerintah malah ilegal lagi. Cara ini ya orang di rezeki ini pengiran. Jangan disik. Ya melarat.
Ya melarat rapati pinter sekolah atau munggah. Tapi barokah nek iso murid-murid Islam ning Dayak. Kowe sing pinter kadang mun tak entuk peti ngono. Mulane kula nu takzim mergo piye dene nggih masjid ning. Ini cerita kula, riyen den pun nyurati kula, Gus, kula niku teng pedalaman Kalimantan nang hutan. Tiange mok 20 sing gelem salat. Niku salat Jumat apa salat duhur. Nak jari kitab-kitab fikih Syafi'iyah ya salat duhur, mergo ora 40. Tiang-tiang mboten purun, Gus, Jumat kok duhuran. Dia masuk akal. Jumat kok duhuran. Terus gelem, Gus. Akhire ya wis Jumat. Nah ono tiang protes yo kadang yo ning kono niku alumni pedotan akeh. Ya ono alumni sarang, alumni Wirboyo sing alumni macam-macam. Ngono sing mondok ra tamat terus melok. Wis foto iku niku. Ora sanawi pedhot terus urip bareng-bareng koalisi ning kono. Tapi wong nak saleh Gus. Mulane kula niku mulan jegeman ngenyek pedotan santri jegeman. Kualat. Ora tamat wong gawane santri. Nek gak gawe masjid, gak gawe musala iku yo tersiksa. Mane kula niku mulai santri pedotan penting. Nara pedotan malah terjadi mubalek. Terus entuk. Kono pedotan malah gemu asis gawe masjid. Orang untuk salam template kok gawe masjid, gawe masjid. Lo keren ta ora? Ngerasa jero-jero. Lu tanglet kula. Sampai saat ini tidak nyai, so aku nyai tak wani nih, semua orang jenengan. Jadi mau dia nyai mau isane imam itu, agar orang hukum tak aku. Mana saya kau nak hati, orang hukum tak aku. Mana kalau nu alhamdulillah, kalau nu jadi rujukan mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi. Ternyata kitab ya tadi ada kitab I'anah, ada kitab Tarsihul Mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan entar saya biasa. Oh biasa ngeritik mungkin, wah kalau itu terlalu berat, umat itu rasa ngono, kok fiwarototil halak rusak umat itu kayak gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampai praktek, tentu kita hormat sama mungkin, sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di mungkin yang tidak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Saya ulang lagi dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar, macam-macam. Oh itu kalau syarah relatif stabil karena beliau menangi zaman yang pun berubah macam-macam. Kata beliau malah ngendikan gini, buat dinar anfaulil mustahib. Justru duit itu oke. Kadang wong butuh duit. Ya misalnya zakat amen untuk beras saya. Endi go blojo endi. Kepingine blojo kok amen untuk beras. Kok subsidi banget. Ini cerita Tahadus bin Nikmah. Saya mulai miskin zaman merantau di Jogja, itu oleh di rumah. Aku zaman melarat itu urung tahu zakat gak ngambil duit. Saya itu masih menangis. Pertama kuat itu zakat 3 kilo. Kalau bernati 2,5 kilo. Ini kurang pas-pasan. Tapi 2,5 kilo sembrono nombol ora oleh. Kalau nu pertama zakat ya 3 kilo. Sakniki 5 kilo. Niku mesti tak kei duit. Kalau cek menangis man. Pertama keluar kelar itu sudah 10.000. Terus muda 20.000. Sakniki minimal 50. Mergo kula bayangno. Intikal jadi duit itu intikal Hanafi kok gak ngergani Imam Syafi'i mboten ngergani Imam Syafi'i. Lah ya kula balen nak tak konversi jadi duit kok gak ngergani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuh itu blonjo mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe. Niki ada dia kalau Mbah Imam Syafi'i kalau tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong butuh blonjo barang akhire beras kalau dia duwe. Nganti saiki. Alhamdulillah. Jadi cara Abu Hanifah ngerti aku ya oke. Cara Imam Syafi'i versi aku ya ora anggap cah bali lho. Mungkin apa kan konversi duit piye cara Imam Syafi'i ora oleh. Itu berat. Jadi sing oleh dikonversi kamu zakat tijarah iku oleh dirupokno duit. Lah nek ora duit repot misale tijarah paku. Ora paku. Apa biasa kan? Zakat kudu komale. Mal sing didagangno, lan nek dagang kene paku. Iya nek trimo paku gak terblok. Uang dagang apa? Terblok. Zakat kudu nganggo ain male. Terus masukir kok kaya apa? Terblok. Kowe wong mikir. Aku cek lumayan Gus kena digopo ta opo? Terblok. Mulane wong ngaji dadi lah cara kula I'anah dan Tarsih itu menolong.
Karena beliau mesti bikin alternatif, bikin apa? Alternatif. Apalagi Tarsa ya, yang itu kan yang ngarang itu 1300 berapa? Ini bagaimana? Perempuan modern 1300 berapa? Beliau menangi foto HP, saya menangi telegram. Jadi beliau ketika Mu'in cerita, jangan hadiri walimah yang ada haram. Maksud contohnya haram itu kan kasurah, apa? Surah gambar gitu. Terus beliau menerangkan surah yang musma' alaih haram itu Dzatil Atsad. Itu karangannya Habib Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman Asghar. Itu kan termasuk Khotimatul Muhaqqiqin. Ya, dulu angkatan itu yang alim kan, kalau di Mekah ada Sayyid Abi Bakar siapa? Syato, terus ada Sayyid Zaini Dahlan. Kalau di Yaman ya ada Sayyid siapa itu? Alawi bin Ahmad. Nah, ini Jawa ana kowe ora trimo sama kan. Ana masalah. Sawangane kok gak trimo. Lah wong Jawa orang alim bangun iku. Saya Abi Bakar Syato di murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas di murid Basim. Asy'ari Basim di murid Bakarim, terus Bakarim di murid Mbah Mun. Nah, sanate wis bener banget. Setelah liwat misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, terus Sohibul I'ana atau Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mahfud, terus Sohibul I'ana. Oh keren, sanate keren. Jos, enggak ada yang meragukan. Jos, pokoknya bab sanat itu jos. Mau modal nih mobil. Gak penting, alim gak penting. Ajas tukum. Aku mau ijazah udah semua. Tak tes. Lah itu menangis ketika saya cek nanti ya di bab, kalau nggak salah itu di bab walimah, karena bagaimana hukumnya mendatangi walimatul ursi. Kalau nggak ada haram kan wajib datang. Di situ ada contoh di Mu'in, contoh haram itu misalnya ada surah. Itu beliau mentasil gini, itu kelihatan kalau orang sekarang. Surah yang Dzatil Atsad itu mutafak alaih haram. Kayak wayang tengul terus apa? Recol. Karena dulu itu masyhur, Kalijogo itu punya wayang tengul. Kalijogo kan mantan preman, dia tahu begal itu Sunan Bonang. Saking keramati gurune wis dadi wali. Siapa? Sunan Ahmad Yakin, Ainul Yakin ini kan haram. Debat dua orang, sing sitok. Itu ora tau ngaji Mu'in dong panjen. Haram, halal. Karena dipakai dakwah. Terus sama Sunan Bonang karena sebagai gurunya senior setengah-tengah wayang kulit. Kulit itu kan kecepit. Jadi uang nak kegiles kan mati. Artinya surah Dzatil Atsad yang mutafak alaih haram kan diparil pantese iku iso urip, mergo utuh. Ya tengel. Lan kula nate roh tenan Gus gak jari. Ada seorang kiai alim, dia di lemari king Jepara. Gambar niku lho Mas Rawi. Sing mangan cacing. Gak sing mangan cacing nek wayahe petani rendem. Kuntul. Tapi timbul Gus, gambare iku timbul. Lah kuntul kan gulune kan tuwa. Iku wedi nak haram. Iku kon ngetok pas gulu. Ya ditata tok pas gulu iki mati iki. Mati. Tapi ya terus dedek itu semua itu. Nah ini kisah nyata. Ternyata di kitab Tarsyah tadi yang karangannya Sayyid Alawi bin Ahmad tadi. Itu memang ada keterangannya. Surah Dzatil Atsad itu haram kecuali maktu ar-roksi atau kamu apatan lah kira-kira pengandiannya itu mati. Akhirnya era wayang tengul di pelindes truk jadi wayang kulit. Ya, nak tipis kan? Ya mati Gus tipis. Ya nak wayang tengul kan fisik. Ya, terus nak neng lemari gambar timbul diketok apa? Guna. Sikil orang mati ya. Oke ya, itu karangannya Sayyid Alawi. Makanya Habib sekali alim ya alamah betul. Nah itu terus-terusannya gini tuh. Wa amma suratul an al musamma al an di telegraf. Jadi oleh nulisnya pakai Arab. Jadi beliau gak menangi foto selfie koyo. Tapi di situ al musamma al an di telegraf. Jadi beliau menangi kalau 1.300 kan sekarang baru 1.100 berapa? Gimana sih? 300 Hijriah. Sekarang kan baru 1.400. Kan baru 100 tahun. 100 tahun itu kalau orang-orang terpelajar dulu menanda. Oh, sudah ada sekali.
Oh sangat ada sudah. Kan kalau ulama kan pasti orangnya internasional, pasti global. Ulama masuk gula tetap global tetap orang-orang gitu. Sampai saya gitu loh. Buhiyatul Mustafidin kan dikarang Habib Al-Masyuri itu, Abdurrahman Al-Masyuri. Itu kan teman akrabnya Habib yang di mana itu? Betawi. Itu di Buhya itu ada wa amma ardu Betawi, bukan Betawi yang disebut di Jawa itu wa amma ardi Betawi min ardi Jawa. Tapi Betawi dulu yang disebut wa amma ardu Betawi min ardi Jawa. Artinya apa? Beliau orang Yaman era itu sudah mengglobal karena punya teman dari Betawi. Oh, ulama teman global. Coba sekarang Basim zaman itu orang pesawat dia semua ndak Mekah. Wah, yang berhasil ulama itu mesti wis apa? Mengglobal. Itu ada telegram. Tapi anehnya beliau itu ya tadi. Rata-rata Habib kalau sudah alim memang tahu si alim kan. Kata beliau mestine nak delok hasilnya itu persis mestine itu yo. Tapi wali hadil ummah saatun wa fusah tapi umat iki rapopo jembar wae. Akale keguyu. Umat iki gak apa-apa jembar. Misalnya haram itu pornografi ya maksudnya. Misalnya orang mau menggemar Pak Toha dia pidato di foto cepret-cepret itu serap. Tapi nak foto penyanyi dangdut ya haram. Artinya kita tidak bisa, nggak butuh ulama modern karena nanti yang ada komen tentang apa? Telegraf. Tulisannya di telegraf, saya tidak tahu apa bahasanya orang Yaman seperti itu. Kalau kita mulai dulu kan bilang itu foto. Ya kita kan tidak penting lah tahu itu nggak penting itu. Beliau ngendikan tentang apa? Telegraf. Serokok, kok itu komentari. Ada yang bahasakan timbak, ada dukhon al-ana macam-macam. Yang hebat itu kopi. Kopi itu ada orang alim bilang, ini mati dunia itu telur. Nomor 3 kopi, wah kita bodoh. Sebenarnya kamu di bola tahu saya. Jadi ulama itu benar-benar lucu-lucu. Kadang mau apa nama? Kopi nadaran ini bun, ya syahwah, bahwa al-buniyah, no, al-buniyah. Ini cerita ya. Jadi itu kan pentingnya ulama. Karena kalau nggak ada ulama modern kayak Said Muhammad, kemudian yang datang hanya tadi, yang anti apa? Ziarah. Kamu nyari ziarah itu kesulitan di kitab-kitab dulu, karena kitab-kitab dulu itu orang masih murni, belum ada Wahabi, belum ada apa. Jadi ulama dulu nggak beban komentari. Malam ya zurni fakot jafani itu misalnya nyuwun sewu di komentari hadis itu nggak beban, dikira kan orang sudah bersih hatinya, saking bersihnya, wong ziarah Nabi ora perlu hadis, apa kok golek-golek no hadis. Pulau ulang malih. Kalau ada ulama dulu mendhaifkan hadis manzaroni dan sebagainya itu bukan terus nggak suka ziarah, pikirannya orang dulu itu wong karuan ziarah Nabi ada butuh hadis, butuh dalam barang apik kok butuh. Karena orang masih bersih. Kena wong ra bener-bener udah gua alat. Wabeh dalil mang ziarah iku. Yang barang apik kok dalil. Dalil-dalil. Paham? Sesuai kayak ngaji Jalalain terus dalil endi? Ora ono dalil Nabi kok ngaji Imam Suyuti. Tekane Imam Suyuti lagi. Endi hadis enak Nabi ngongkon-ngongkon ngaji tafsir Jalalain. Sesuai karu-karuan tuh. Yuriduna ayakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Walahum lan tetep kedhe kufar, ya kudu kufar neh. Ada bunte siksa mukimun kang apa suwe eda imun tegese ingkang suwe wasari kesel.